The Marvel disebut sebagai film MCU terburuk sepanjang sejarah, lebih jelek dari film Eternals. Akhirnya, The Marvel mengguncang MCU dengan kekecewaan yang luar biasa sebagaimana yang telah banyak diprediksi oleh kritikus dunia. Dalam industri perfilman, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat salah satu produksinya dikritik habis-habisan karena kualitasnya. Inilah yang terjadi dengan waralaba terbesar di dunia, superhero, yang ternyata mengecewakan banyak penonton. Itulah yang terjadi dengan The Marvel, dan dianggap sebagai salah satu film terburuk dari film Cinematic Universe MCU, bahkan lebih buruk daripada film Eternals dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang sebelumnya dianggap sebagai titik terendah bagi MCU. Sebelumnya, film The Marvels memasuki layar bioskop dengan harapan yang tinggi dari para penggemar MCU. Namun sayangnya, film ini gagal memenuhi ekspektasi dan justru mendapatkan banyak kritik negatif dari para kritikus dan penonton. Salah satu alasan utama mengapa The Marvels dianggap sebagai film terburuk dalam MCU adalah alur cerita yang membingungkan dan tidak terstruktur dengan baik. Plot yang bergejolak dan tidak jelas membuat penonton sulit untuk terhubung dengan karakter dan menjalani perjalanan cerita dengan baik. Ini mengecewakan bagi para penggemar dan penonton setia MCU yang mengharapkan narasi yang kuat dan terarah. Kali ini, mereka seperti diarahkan menonton film bocah yang tidak usah banyak dipikirkan ceritanya. Dari satu cerita ke cerita selanjutnya terkesan lompat-lompat dan tidak terselesaikan dengan baik. Baru saja penonton memahami konflik di salah satu tempat, cerita, permasalahan, dan karakternya. Adegan sudah beralih ke cerita lainnya dengan konflik lain lagi. Sementara waktunya terlalu terburu-buru seperti dikejar durasi. Selain itu, karakterisasi dalam The Marvels juga dianggap sangat-sangat lemah. Karakter-karakter yang seharusnya memiliki kedalaman dan perkembangan yang menarik ternyata hanya tersaji dengan sekilas dan tidak tergarap dengan baik. Hal ini membuat penonton sulit untuk benar-benar terhubung dengan emosi dan perjalanan karakter-karakter tersebut. Hampir keseluruhan karakter yang hadir dibuat tanpa ada kedalaman karakterisasinya, seolah-olah kita sudah mengenal mereka seperti mengenal para sahabat kita sendiri. Di sepanjang film, mereka semua sudah terlibat dalam berbagai konflik pertempuran. Sama sekali tidak ada penggalian emosional karakter yang serius. Karakterisasi dalam The Marvels dianggap sangat lemah, terburuk dari seluruh film The Marvels MCU lainnya. Karakter-karakter yang seharusnya memiliki kedalaman dan perkembangan yang menarik ternyata hanya tersaji dengan sekilas saja, tidak digarap dengan serius. Hal ini membuat penonton sulit untuk terhubung secara emosional dalam perjalanan mereka di sepanjang film. Selain alur cerita dan karakterisasi yang kurang memuaskan, aspek visual dan efek khusus dalam The Marvels juga mendapat kritik yang cukup tajam. Beberapa adegan aksi yang seharusnya menjadi puncak kegembiraan dan kehebohan justru terlihat kaku dan tidak meyakinkan. Hal ini membuat pengalaman menonton menjadi hambar dan tidak memikat. Meskipun The Marvels dianggap sebagai salah satu film MCU terburuk, tidak dapat disangkal bahwa setiap film memiliki pendukungnya tersendiri. Beberapa penggemar mungkin masih menemukan kepuasan dalam film ini, meski tidak sebanyak yang kecewa. Secara keseluruhan, The Marvels memang mengecewakan para penggemar dan kritikus. Alur cerita yang membingungkan, karakterisasi yang lemah, dan efek visual yang kurang memukau menjadi faktor utama yang membuat film ini dianggap sebagai salah satu titik terendah dalam sejarah MCU. Bagi para penggemar yang setia, harapannya yang tinggi untuk film-film MCU yang akan datang berharap agar tidak mengecewakan lagi seperti ini, tidak terulang lagi. Rasa kecewa terhadap film The Marvels tidak hanya datang dari penonton biasa, tetapi juga dari media-media ternama seperti New York Post yang berani menyebut film ini sebagai sebuah studi survei tentang jatuhnya franchise layar favorit Amerika. Tidak dapat disangkal bahwa The Marvels gagal mempesona dengan kisah Captain Marvel, Miss Marvel, dan Monica Rambeau yang seharusnya menjadi daya tarik utama. MCU diibaratkan sedang studi banding.
Jika membuat film superhero dengan durasi sependek ini, cerita sepadat ini, di mana setiap adegan ambil cepatnya saja dan terlihat terburu-buru, kira-kira apa respon para penonton, penggemar, dan kritikus ya? Dari sejak film ini ditayangkan hingga beberapa bulan ke depan, terus saja film ini menjadi pembicaraan serius dan mendapatkan banyak kritik negatif dari berbagai pihak. Kebanyakan mereka membahas soal alasan utama di layar cerita yang dianggap membingungkan dan tidak terstruktur dengan baik. Plot yang tidak jelas membuat penonton sulit untuk terhubung dengan karakter dan mengikuti perjalanan cerita dengan baik. Hal ini sangat membuat kecewa besar bagi para penggemar yang mengharapkan narasi yang kuat dan terarah. Kekecewaan terhadap karakter-karakternya yang seharusnya dapat membuat penonton terhubung secara emosional ternyata sekedar lewat saja, bagaikan seekor kucing yang mengeong saat makan. Karakter-karakter dalam film ini terasa begitu tidak penting dan tidak menarik perhatian untuk diperhatikan secara lebih, baik itu karakter jagoan ataupun musuhnya. Jujur saja, siapapun yang sudah menontonnya pasti akan lebih mengingat Thanos daripada Darben sebagai musuh utamanya. Padahal dengan anggaran produksi sekitar 270 juta dolar Amerika, penonton berharap akan mendapat pengalaman yang luar biasa. Namun kenyataannya mereka hanya mendapatkan kesan yang sama dengan menonton episode season 5 film seri Stargate. Melihat semua ini, sepertinya The Marvels ditujukan untuk penonton kelas rata-rata ke bawah, penonton yang hanya sekedar datang ke bioskop dan pulang, lalu melanjutkan aktivitasnya tanpa memikirkan apa yang baru saja dia tonton. Film ini terkesan dibuat dengan terburu-buru, apa adanya, dan tidak memperhatikan hal-hal penting yang seharusnya menghasilkan kualitas yang lebih baik. Seakan-akan yang terpenting adalah film ini tayang di bioskop tanpa memperdulikan apakah penonton akan merasa puas atau tidak. Film The Marvels memang menawarkan cerita yang rumit dan kompleks dengan benar-benar memahami dan merasakan keseluruhan cerita yang disajikan. Penonton diharuskan menonton setidaknya 2 serial Disney Plus, yaitu Miss Marvel dan WandaVision, serta film Captain Marvel yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Hanya dengan menonton itu semua, penonton dapat merasakan keterhubungan yang seharusnya ada dalam cerita film ini. Namun, hal ini menjadi masalah bagi penonton yang belum mengikuti semua seri dan film-film sebelumnya. Mereka akan kesulitan memahami alur cerita yang rumit dan kompleks yang ditawarkan dalam The Marvels. Kebanyakan orang yang tidak menonton film seri sebelumnya itu tidak paham dan gagal fokus mengikuti alur cerita yang berjalan. Apa enaknya menonton dengan kebingungan dan ketidakmengertian alur cerita yang disajikan? Film ini terkesan tidak memperhatikan penonton yang mungkin belum memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia Marvel. Seolah-olah film ini hanya ditujukan untuk para penggemar yang telah mengikuti film seri dan film-film sebelumnya. Hal ini membuat film ini terasa eksklusif dan sulit diakses bagi para penonton umum dan pemula.